Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Jessica Sekarsari dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk penilaian tengah semester pelajaran kimia. Silahkan menyaksikan. Saya akan menjelaskan materi untuk penilaian tengah semester pelajaran kimia. Saya Anissa Jessica Sekarsari dari kelas 12 IPA 2 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Sifat koligatif larutan adalah suatu fenomena yang terjadi pada pelarut murni akibat penambahan zat terlarut yang sukar menguap atau non-volatil yang membentuk larutan encer dalam suatu ruang tertutup. Di sini bisa dilihat ada tabel itu, yaitu di sini ada molar, di sini molar, atau di sini fraksi mol. Nah, molalitas di sini, molalitas sendiri ialah molar yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terkandung dalam 1 kg pelarut, atau yang disebut juga sebagai konsentrasi molar atau kemolaran larutan. Di sini ada gram per mr dikali 1000 atau dibagi pelarut, m per larutan. Terus ada molaritas. Molaritasnya itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terkandung dalam 1 liter larutan. Molaritas disebut juga sebagai konsentrasi molar atau kemolaran larutan. Molar di sini yaitu ada gram per mr dikali 1000 per volume, atau m, di bawahnya juga ada m per l. Fraksi mol. Fraksi mol di sini itu dilambangkan dengan X yang menyatakan perbandingan jumlah mol salah satu komponen dengan jumlah mol total larutan dengan menggunakan N sebagai lambang jumlah mol. Nah, sifat-sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan uap, dan tekanan osmotik. Kenaikan titik didih yaitu ada delta Tb. Di sini ada non elektrolit dan elektrolit. Nah, kenaikan titik didih di sini di bagian non elektrolitnya dirumuskan dengan Tb sama dengan Kb dikali M. Kalau penurunan titik beku di non elektrolitnya ada Tf sama dengan Kf dikali M. Penurunan uap sama dengan delta P nya yaitu Xt dikali P. Dan tekanan osmotik ada P. P di sini di non elektrolitnya rumusnya ada M dikali R dikali T. R di sini itu nilai tetapannya ya. Nilai tetapannya. R itu tetapan Raybock. Nah, kalau di sini non elektrolit rumusnya ada di kenaikan titik didih ada delta Tb sama dengan Kb dikali M molar dikali I. Delta T. Kalau penurunan titik beku delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. Kalau penurunan uap delta P sama dengan Xt dikali P dikali I. Terus tekanan osmotik ada P sama dengan molaritas dikali tetapan Raybock dikali T nya itu kayak suhu dalam Kelvin dikali I. Nah, sini ada faktor Van Hoff yang dinyatakan I dilambangkan dengan I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 per alfa. Langsung aja ke contoh soalnya. Sini ada contoh soal yaitu dari tekanan osmotik atau P. Nomor 1, tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 6,84 gram gula yang diketahui mR di sini 342 pada suhu 27 derajat Celcius adalah pembahasannya, yaitu yang diketahui volumenya sama dengan 500 ml kita ubah menjadi 0,5 liter.
Terus ada massa terlarut atau gram terlarutnya atau gula terlarut sama dengan 6,84 gram. Dan MR-nya juga 342, diketahui dari soal. Yang ditanya tekanan osmotik atau P-nya. Nah, sini kita cari MT-nya sama dengan massa terlarut atau molar terlarut per MR sama dengan MT 6,84 per MR-nya 342 sama dengan 0,02 mol. Nah, karena gula di sini adalah non elektrolit, maka derajat ionisasinya sama alfa sama dengan 0. Maka nilai I sama dengan 1. I di sini sama dengan 1 ditambah M dikurang 1 sama alfa. Sehingga tekanan osmotiknya yang dapat dirumuskan yaitu I sama dengan M dikali R dikali T, dimana I sama dengan NT per volume dikali R dikali T. NT di sini udah ditemu yaitu 0,02 mol, V-nya yaitu 0,5 liter, volume dari 500 ml ke liter jadi 0,5, dan R-nya itu nilai tetapan Raybock yang bernilai dengan 0,082 dengan T di sini 300 dari mana? Dari karena suhunya 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin, maka 27 derajat ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kita kali dulu. Kita coba cari. Ada 0,02 dikali dengan 0,082 ya. Kita buktikan. Jadi terbukti 0,02 dikali 0,082 dikali 300 itu menghasilkan 0,492. 0,492 ini dibagi dengan 0,5 menghasilkan P-nya yaitu 0,984. Sehingga terjawab dari soal ini tekanan osmotik dari 500 ml yang mengandung 6,84 gram gula dengan MR 342 pada suhu 20 derajat itu yaitu adalah 0,984 atm. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.